A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram la haula wa la quwata illa billah alihil azim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma khurjina minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama yaitunya pengurus masjid, Bapak Ketua dan Wakil Basaratu Jajaran, kemudian para ulama, angku-angku, nenek mama, bapak-bapak, ina-ina, bunda kanduang, umumnya kita kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah zikir yang hadir pada malam kini, amba hormati keseluruhan. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam kini kita dipertemukan kembali dalam rangka yakninya zikir atas nama Jorong Payo. Semua itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam kini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi ya Muhammad salawatullah alaika. Semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita dengan harapan besok kita diakui selaku umat beliau dan kita disapaati nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-muqaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang arilah laurik malam juga. Sebelum pengajian ambo sampaikan ceramah agama ambo mulai
Lebih dahulu ibu-ibu apa-apa dari lubuk hati nampak yang dalam, Abu mohon maaf kepada kita bersama. Sekiranya nanti dalam pengajian tersinggung mereka naik, telantuang bagi turun, nah hendak menampilkan suatu pada tampilnya, Ambo lebih dulu mohon maaf bagi kita bersama. Bari ibu-ibu apa-apa lagi maaf orang. Lai alhamdulillah kalau maaf lagi insyaallah sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah pitaruakan ke dalam dadu ambo, mangko sebanyak tulah kajian ke kita dangan. Pada malam kini ibu apa-apa, pengajian yang akan ambo sampaikan iaitunya ibadah yang akan kita laksanakan di 10 Muharram. Sebab 10 Muharram jatuhnya menurut hitungan takwim iaitunya hari Kamis. Yo mak. Kini hari Selasa, besok Rabu, Kamisnya 10 Muharram. Jadi malam besok ibu-ibu apa-apa, setelah matahari tenggelam, maghrib masuk, sudah mulai 10 Muharram. Sebab menurut agama Islam, dulu malam pada siang. Jadi mulainya kita beramal, maghrib besok, kita Allah mansuan-sua bakarajo melakukan ibadah 10 Muharram. Ibadah yang harus kita laksanakan di 10 Muharram namanya hari Asyura. Kalau kita orang kampungnya 10 Muharram. Iya mak. Ibadah yang pertama ambo baca dalam kitab Nazatul Majalis. Nang kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man masaha fihi ala ra'sil yatim aqtallahu bi kulli sya'aratin sajaratin fil jannah. Tu kece Nabi. Apa soalannya? Siapa orang yang menyapu kepala anak yatim di 10 Muharram, kemudian kita baragih pitih bara mampu awak. Nang kata Nabi Muhammad, aqtallahu bi kulli sya'aratin sajaratin fil jannah. Allah akan tumbuhkan pohon di taman surga nanti yang tercipta dari intan mutiara dan emas sebanyak helai rambut nan tumbuh di kepala anak yatim. Kau besok Pak Bu, kita cari anak yatim di jorong awak payo. Kodado kita cari di luar jorong awak. Yang perpokok besok kita mencari anak yatim, menyantuni anak yatim. Yo ina lihat anak yatim di jorong payo ke tai. Berarti lei cukui awak bana. Kalau di guguk banyak anak yatim bu, saratui 3 balai urang ke petangga. Kau ibadah yang pertama, kita nak lama-lama Pak Bu, waktu kita sedikit, kita membaca amalan mulai maghrib besok sampai sore menjelang mentari tenggelam hari Kamis. Kalau latabanam atau hari di hari Kamis, labi hari Asyura. Tu cie. Nan kedua mama, ya mama mota di belakang. Kita mempergunakan waktu sedikit 30 menit, seluruh amalan kurapik tuntas kita baca. Yang kedua lagi, nang kece Nabi Muhammad di dalam kitab Nazatul Majalis, Bismillahirrahmanirrahim, man akrama fihi miskinan. Siapa orang yang memuliakan orang miskin di 10 Muharram. Memuliakan orang miskin barangkali kita kasih makan, kita kasih baju, kita kasih uang. Yang perpokok kita memuliakan orang-orang miskin. Akramallahu, Allah akan memuliakannya yuda'u fi qabrihi, di saat awak nanti dimasukkan ke alam kubur. Nyampang kau mati ya mama aja apa-apa,
aja sampai bilangan sudah gantang panu cupak balanjuang arwah berpulang ke rahmatullah. Baganju suri ke pangkalan pulang ke asa daulunyo suri ke tananan sabingkah. Nan punyo datang menjapui mananam datang mencabui. Diantan kita kerumpui na layu ke tanah na lambang. Liang lahat garan namanya. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat atau ke alam kubur, ada suatu kemuliaan yang Allah berikan ke awak. Tentunya kemuliaan itu ibu bapa Allah yang maha mengatur. Barangkali ibu bapa mungkin terangnya alam kubur awak, barangkali lapangnya alam kubur awak, barangkali ibu bapa pulang nyawa satu tubuh, seperti para wali dan ulama-ulama yang keramat, ketikanya diantar orang ke kuburannya, ndak ada jasadnya yang dikuburkan, hanya kain kapan semata. Barangkali itu yang Allah berikan ke awak. Iya mak? Iya bu? Lihat dulu orang miskin di payu kok. Ada lah. Kayu men sadonya. Kalau kayu sadonya kau buat saya lebih suat ciri Ramansai. Banyak di kampung Ambo Ramansai. Di Paninjauan Sambo juga Ramansai bu. Kalau seandainya tidak ada, tapi kalau ada di siko saja kita selesaikan. Lalu mak. Yang ketiga, amalan di 10 Muharram atau Yauma Asyura, yaitunya berpuasa. Man shoma Yauma Asyura, siapa orang yang mempuasakan 10 Muharram, au Rasul Firdausil A'la, ini akan mewarisi surga Firdaus. Walau dan Allah memberikan kepadanya alfa hijatin wa alfa umratin, dapat haji 1000 kali dan umroh 1000 kali. Ku puasa 10 Muharram hari Kamis tu bu. Nah, ketiga, yang nomor 4, ibadah di 10 Muharram di dalam kitab Nazatul Majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Man arsyada fihi dolan, siapa orang yang menunjuki orang sesat di 10 Muharram, orang sase awak tunjui bahanan sase koma, barangkali sase kaji, sase jalan, sase pengamalan, sase amalannya awak tunjuki di 10 Muharram. Untuknya mala Allahu qalbahu nura, Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Baca hati awaknya bu. Kalau hati sudah bercahaya, ibu apa pancaran cahaya hati akan memancar ke wajah awak. Sehingga orang mencari awak ibu apa kasih tatuntuang sayang terlampau senang, orang mencari wajah kita. Dicahaya hati ibu apa bukannya muka awak berkilat-kilat, tidak, tapi senang juga orang memandangnya awak. Walaupun kita buru kuliah wa angui terpanggang, tapi senang juga hati memandangi. Ndak puih mata memandang bakat orang kampuang. Aku nan cahayawati. Apa caranya Pak Bu? Mari kita tunjuki orang-orang sesat di 10 Muharram. Tabarak. Lampe. Lalimo lampe. Lampe. Nak limo lai. Nan kalimo kata Rasulullah ibu bapa di dalam kitab Nazatul Majalis, Bismillahirrahmanirrahim. Man shola fihi arba'a raka'atin yukra'u fi kulli raka'atin fatihal kitab wal ikhlasa ihda asrata marad ghafarallahu lahu dzunuba khamsuna ama. Apa jawabannya? Siapa orang yang melaksanakan sholat sunat di 10 Muharram 4 rakaat, dibacanya tiap-tiap rakaat Al-Fatihah kitab dan ayatnya surat Al-Ikhlas 11 kali, 2 kali salam, ausalinya
usalli sunatan rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sengaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Langsung baca Al-Fatihah boleh, dibaca ini wajatu kabiro pun boleh. Yang perpokok kita membaca Al-Fatihah. Setelah walad dhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabaleh kali. Kampai rakaatnya. Rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat ayatnya sama, iaitunya surah Al-Ikhlas sabaleh kali. Berarti surah Al-Ikhlasnya ampe kali. Nilainya apa halunya? Ghafarallahu lahu dzunuba khamsuna ama. Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Di 50 tahun ini aja apa-apa melaksanakan dosa, lebur dosa awak selama 50 tahun lantaran melaksanakan solat sunat 4 rakaat di Yauma Asyura. Kapan melaksanakannya? Maghrib bisua lah boleh diansu-ansui. Nah, lagi bisua hari Kamis waktu duha kita laksanakan. Boleh. Yang perpokok dalam 24 jam mulai tenggelamnya matahari bisua sampai lo tenggelamnya matahari bisua di hari Kamis, tu waktunya akan kita melaksanakannya. Iya mak, lah pernah mak kerajaan. Sagai ku alun jolai. 2 tahun kaji disampaikan bahwa kondawa kerajaan. Alah tanya. Jadi kau dapat mama aja papa. Hari Kamis mulai dari bisu maghrib sampai Kamisnya memang kita sediakan waktu awak untuk beribadah. Kapan perlu awak perai bakal hari Kamis. Itu loh. Kau berkongsi hari Kamis absen dulu. Bandun, awak akan beramal dan beribadah. Sebab 10 Muharram tahun depan belum tentu ketemu dengan kita Pak Bu. Barangkali kau layak dipertemukan Allah dengan 10 Muharram tahun depan, alun tentu bisa beramal lagi. Mungkin kita lah sakit-sakit, mungkin kita ibu bapa lah tergeletar di tempat tidur, dah bisa melakukan ibadah. Amangkonyo kita jangan buang-buang waktu. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Pergunakan sebaik-baiknya 10 Muharram, yaitu hari Kamis. Ya mak. Sudah dua lagi. Nang kata Nabi Muhammad dalam kitab Nazatul Majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a kul huwallahu ahad alfa marot. Siapa orang yang membaca kul huwallahu ahad, artinya surat Al-Ikhlas 1000 kali dari maghrib bisuaknya sampai lo sorenya hari Kamis. Kul huwallahu ahad 1000 kali. Ditalo di nena maconya tu. Cibolo nak boleh diansur 1000 kali itu bila diansur. Maghrib dibaca gak 2 tui lu. Sudah Isa ditutul gak 2 tui. Beko menjelang hari parak siang awak ke sahur mah ditambah lo gak 2 tui. Lah 600 tui. Waktu duha hari Kamis awak tambah lo gak 200 tui. Lah 800 tui. Zuhur ibu apa? Ataupun menjelang waktu berbuka awak tambah lo gak 200 tui lagi. Sama dengan 1000 kali. Untuk yang pahalanya, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di 10 Muharram,
Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan tilik kasih dan sayang. Kasih atatun tuang sayang talampau. Ba'a Allah memandangi Nabi Muhammad, takatu pulo Allah memandangi awak. Jadi ke ibu bapa namanya kita melapen pakasih ke Allah. Oh ina. Kalau ina kadang-kadang pakasih itu kan ke orang lain melapehan. Ina. Nah, jadi pakasih itu lapian ke Allah. Baca rohnya. Baca salat qul huwallahu ahad 1000 kali di sebelum Muharram, atau kita melapen pakasih kepada Allah. Sayangnya kawan, kalau Allah lah sayang, mak dengan ain rahmatnya Allah memandang. Nazratu, Allah akan memandang bi'aini rahmatihi. Allah memandang awak dengan ain rahmat kasih sayangnya. Allah memandang Nabi Muhammad takatulu memandang awak mama aja apa-apa. Kalau lama itu Allah memandang awak, ndak ada kandak ndak kabulih, ndak ada pinta ndak kabalaku dah. Ibu, lah baru. Lah masuk kalau memori awak. Waktu tinggal 9 menit lagi. Sudah dua lagi. Mak, minta tuku ibadah jalai. Jalai dibaca saya di Luna. Di dalam kitab Nazatul Majalis, wa man igtasala fihi, siapa orang yang mandi di 10 Muharram, mandi tasara lo ada mama ambo jadi ina ambo apa ambo, kapan kita mandi? Yang subuh jadi, waktu duha jadi, zuhur pun okey, yang pokok kita mandi. Siapa orang yang mandi di 10 Muharram, nawaitu gusla yauma Asyura, sengaja aku mandi di 10 Muharram lillahi ta'ala, kerana Allah. Tu ni awak mandi mak, Allah akan menyembuhkan awak atau tidak mendatangkan penyakit kepada awak untuk 1 tahun yang ke depan. Jadi 1 tahun kemungku awak nak kasih sakit dah mak, terkecuali sakit yang membawa kematian. Jadi kalau dulu mama ina ambon dan sakit-sakit, mandilah awak 10 Muharram, semoga Allah menyembuhkan penyakit awak. Ya nak, Nabi Ayub saja ibu bapa 7 tahun sakit baulek-ulek. Lalu nado manusia ibu bapa yang Allah berikan penyakit yang melebihi Nabi Ayub alaihissalam. Kalau awak sakit barangkali stroke, sakit jantung, penyakit gula, itu barangkali penyakit awaknya nak. Kalau Nabi Ayub ibu bapa saja di kapalo sampai ke ampuh kaki, lah panuh jolek. Sehingga ketika Nabi Ayub sujud ibu bapa, tak coroh ulek serantang kalapiak. Dikawinnya balik setelahnya sudah solat. Lah sudahnya semayang mak, dikawinnya balik ulek tu diletaknya ke kepalanya. Bara lamanya Nabi Ayub ke menderita 7 tahun lamanya. Sehingga pernah baca dalam kitab sejarah apa bu? Kitab Jamal. Ketika Nabi Ayub lah tiba di hutan belantara, diusir di tengah kampung di masyarakat, di busuk lantung baunya ibu bapa diusirnya di nagari. Bara jauhnya ibu bapa dari perkampungan Nabi Ayub kuat, sehingga tak sampai baunya kamari lagi. Kau yang di payu kau mak diusir, karimbo mak diusir kira-kira tu. Mungkinlah nani karimbo teh tu nak. Oh jauh ke dalamnya mak. Sehingga nak terangah kokoan yang terjadi di kampung kau lain. Pernah pada suatu hari Pak Bu, istri beliau yang bernama Siti Rahmah, di Nabi Ayub ko istrinya 3, nan berdua lah minta carai. Bamang ko minta carai, ndak tak kau hidup di Nabi Ayub. Anak kata istrinya nombor 2, Dayuy, maaf kami banyak-banyak.
Ndak taluk di kami do busuk lantuang bau ne. Tu bab carian kami. Jadi kalau orang parusi, kalau ketika suaminya gagah banyak piti, sayang tertuntung kasih terlampau. Ketika suaminya lah sakit-sakit, malahan minta carai. Nabi Ayub ndak baado. Kau ndak sabar kalian jo ambo tu kaba alai. Badan diri ambo sajo ambo kini kola taluk alhamdulillah kalian pulun nang kaden pikian. Akhirnya bini minta carai duo, dicaraikan dek Nabi Ayub. Seorang Siti Ramah ibu apa patut dicontoh dan ditauladani. Kayo suami awak bansai suami awak juga. Sanang suami sakit baulek-ulek suami juga. Pada suatu hari Pak Abu lah di hutan belantara, pernah Siti Ramah ko mengecian kepada Nabi Ayub. Wahai udah iyo Siti Ramah, udah kan seorang nabi iyo. Nah biasanya doa nabi itu kan diijabah Allah. Doa nabi itu tidak ada yang tidak dikabulkan Allah. Kau itu ba'aud Ayub, mintalah senang kepada Allah. Nang kata Nabi Ayub, wahai Siti Rahmah, malu udah meminta senang ke Allah. Baralamunya udah sakit Ramah 7 tahun lebih dan kurang. Baralamunya wak senang wahai Rahmah 20 tahun. 20 tahun awak senang apa yang indah Allah berikan kepada awak. Awak dilimpahkan harta, dikasih uang yang melimpah ruang, dikasih anak yang gagah cantik-cantik. Sekian puluh tahun lamanya kita menikmati. Nang kini sakit 7 tahun ambo kami minta senang ke Allah. Malu ambo wahai Siti Ramah. Nang kini wahai Rahmah, kalau engkau tidak sabar juga ambo tidak memaksa. Silakan berangkat. Tinggalkan saya dalam kesendirian di hutan belantara ini. Akhirnya Mak Siti Ramah aku menangi. Mah awak dah. Aku lah ibu apa Siti Ramah. Akhirnya ibu apa-apa. Dek karena Siti Ramah aku lah pengen suaminya senang. Akhirnya malaikat ibu apa ribuan di udara memandang Nabi Ayub ku tergeletar. Sehingganya malaikat ibu apa-apa tidak kuat memandangi Nabi Ayub dengan Siti Rahmah. Yang pada akhirnya nang kata malaikat kepada Allah, ya Allah ya Rahman, di Allah mah uji kesabaran Nabi Ayub. Ndak taluk di kami memandangi ya Allah. Allah sempurna keimanannya, la sempurna kesabarannya, nan amih latan uji, nan perak latan sapuah. Nan kini ya Allah, mambana kami sabali jo kapalo. Cukup sampai di sini. Sembuhkanlah Nabi Ayub, senangkanlah Nabi Ayub, kembalikanlah harta Nabi Ayub yang sudah hilang, kembalikanlah anak-anaknya, kembalikanlah teranaknya, kembalikanlah seluruh kekayaannya, kembalikanlah para istrinya seperti sedia kala ya Allah. Nang kata Allah, wahai Jibril, iyo kawasanang jo Ayub ko diang. Iyo ya Allah, kami lah ibu menceliak. Kalau iyo wahai Jibril, turun anda ke bawah. Tolong injek tulang ampu Nabi Ayub tu. Sudah tu hampir ke bawah. Mangko melayuklah malaikat Jibril Pak Bu. Diambilnya ampu kaki Nabi Ayub ko, tulang tinggalai. Kalau mau cerita ni ibu bapak panjang cerita yang bolong kangi. Sampai habis dagingnya ibu bapak yang tinggal cuma 2. Atau lidah dengan hati. Seluruhnya ibu bapak tidak ada oleh tulang aja cuma mereka Nabi Ayub lagi. Jadi balik mak. Di 10 Muharram ketika itu ibu bapak yang dinamakan Yauma Asyura, Jibril turun ke bawah
diinjiknya ampu kaki Nabi Ayub, diampirnya ke bawah balik. Tap! Sudah tiba bapak keluarlah air di pakaian tumit Nabi Ayub. Di sini Nabi Ayub mandi dengan air ibu bapak, sekejap mata laksana membalikkan telapak tangan ibu bapak, Nabi Ayub total sembuhnya. Dagingnya nan hancur, darahnya nan hilang, urenya nan putu-putui. Kini kembali ibu bapak seperti biasa. Bahkan Nabi Ayub kau lebih ganteng dari proses suak lain. Bugar, galak, ganteng. Sehinggonya setiramah di sana ngati indak kama kali bacu. Di malin indak tabacukan, di tukang indak tadukikan bayi barik. Meminum air kalundang, sihat anggota tubuh. Sabana sanang hati ramah kini. Alhamdulillah. Barakat sabar, assalamualaikum. Dah awak kinilah sihat. Bagontailah berjalan Nabi Ayub je isteri yang tercinta ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung halaman ibu bapa, seluruh kekayaan Nabi Ayub yang habis, seluruh anaknya ribuan banyaknya yang mati-mati, anaknya 2 orang mati di meja makan, semuanya dihidupkan Allah kembali ibu bapa. Malahan kekayaannya melimpah ruah dari proses suak lain. Anaknya hidup nan bini berdua dulu minta carai, kini lah minta pulang lo balik. Aku lang perusi kerajaan. Dulu minta carai, kini Nabi Ayub lah kayu lompat deh. Udah yuk. Yopi ni kami nak pulang balik. Nabi Ayub ulang naknya penandam. Oh kalian kini kau pulang balik. Jadi nak bagai dia bolo. Aku Nabi Ayub pak bu. Kau tiba ada apa lagi kira. Kalau mari kau memang. Dulu ada sakit kau minta carai, kini dia lah sanang minta pulang. Paina lah. Itu tiba dia awak. Cuma Nabi Ayub nak kata mainnya dong. Aku lah ibu apa Nabi Ayub, Allah sembuhkan penyakitnya, iaitunya di 10 Muharram. Amangkonya nanti kau ada kita nan sakit-sakit, mari kita mandi, kita minta Allah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit awak di 10 Muharram. Amin ya rabbal alamin. Waktu habis sudah 30 menit. Banyak kaji kamu sampai alai karena waktu yang membatasi. Jadi ibu bapak semua yang ambo sampaikan sebentar, semoga bisa kita amalkan nanti mulai maghrib isya sampai tenggelamnya matahari di hari sore hari Kamisnya. Di kuado katu ambo nan telonsong muncul ambo nan telompe, ambo mohon maaf. Balik jemaah bawa. Lai alhamdulillah akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.